Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali bersama Bapak Huda. Kita tentunya berada di sentra IMTAK. Baik, teman-teman, kita memasuki pekan yang kelima. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, di pekan ini kita akan membahas masih berkaitan dengan manusia, yakni profesi atau pekerjaan pekerjaan manusia yang ada di bumi ya. Ada banyak sekali, tentunya teman-teman sudah mengetahui ya. Nah, apa sih profesi? Itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuan khusus ya, membutuhkan kemampuan khusus ya. Kira-kira apa saja profesi? Ada banyak sekali tentunya ya. Ada polisi, tentara, pilot, petani, dan juga masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa mempelajari lebih jauh tentang profesi ini nanti di sentra sosial budaya ya. Nah, di sentra IMTAK ini Bapak mengangkat tema profesi berkaitan dengan akhlak dan etika bekerja ya di dalam Islam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Nanti di yaumil qiyamah kita juga akan dimintai pertanggungjawaban dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi kita sebagai umat muslim di dalam bertindak atau bekerja harus selalu ingat bahwasannya semua yang kita kerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita hidup di dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah ya, dan bekerja itu bagian juga dari ibadah kepada Allah ya. Nah, berikutnya ya keutamaan bekerja ya di dalam Islam. Apa sih utamanya orang yang bekerja? Ya, kenapa kita harus bekerja? Ya, yang pertama adalah diampuni dosanya jika ikhlas dalam bekerja ya. Jadi kalau kita bekerja harus dengan pekerjaan yang ikhlas ya. Seperti sekarang saat ini teman-teman tugasnya pekerjaannya adalah menuntut ilmu ya, bagian dari pekerjaan juga itu menuntut ilmu. Maka dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ya, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilaluinya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita berlelah-lelah karena bekerja, maka di sore harinya lelah kita akan diganjar dengan ampunan dari Allah atas dosa yang kita kerjakan, kesalahan baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Berikutnya, keutamaan bekerja dalam Islam adalah mendapat cinta dari Allah. Allah mencintai orang-orang yang bekerja.
sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Ya, ada kesalahan ketik ya. Seotang malah tertulisnya. Seorang mukmin yang giat bekerja. Ya. Nah, kalau kita bekerja, kita akan mendapat cinta dari Allah. Allah lebih mencintai orang yang giat bekerja. Kalau orang yang malas, maka kebalikannya. Baik, berikutnya keutamaan bekerja adalah ya, terhindar dari azab neraka, sebagaimana pernah disebutkan oleh Rasulullah sabda ya, pada suatu saat Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh. Kulitnya gosong kehitam-hitaman karena sengatan matahari yang terik. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Saat menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Ya, karena tangannya digunakan untuk kebaikan. Kebaikannya adalah bekerja memenuhi tanggungannya, yakni keluarga yang ditanggungi. Hadis riwayat Tabrani. Nah, inilah keutamaan kita di dalam bekerja ya. Jadi dalam bekerja pun kita mengharapkan ridha Allah, sehingga tadi itu kita semua bisa terhindar dari azab neraka, kemudian mendapatkan cintanya Allah, dan juga diampuni dosa-dosa kita. Berikutnya di dalam bekerja tentunya kita mempunyai rambu-rambu aturan ya. Dalam perusahaan pun ada aturannya. Nah, di dalam Islam seorang muslim bekerja juga ada aturannya, bagaimana dia harus bekerja, menjaga dirinya. Ya, yang pertama adalah bekerja dengan ikhlas ya. Pertama adalah niatnya. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya untuk mencari ridha Allah, insya Allah akan bernilai pahala. Nah, maka kalau kita bekerja, usahakan pekerjaan kita ini ditujukan untuk mencari ridha Allah. Yang kedua adalah itqon. Ya, itqon ini sungguh-sungguh dan tekun atau profesional. Jadi kalau kita bekerja harus sungguh-sungguh dikerjakannya, kemudian profesional sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah jujur dan amanah. Ya, dalam bekerja kita harus menjunjung tinggi kejujuran dan juga amanah. Jadi apapun yang dibebankan kepada kita, kita harus amanah menjaganya dengan baik, menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Yang keempat adalah menjaga etika sebagai seorang muslim. Ya. Bagaimana berbicara kepada atasan, bagaimana berbicara kepada yang lebih tua, bagaimana berdiskusi dan lain sebagainya, semuanya menunjukkan adab kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, tidak melanggar prinsip syariah. Ya, artinya ketika kita bekerja, maka usaha pekerjaan kita itu bukan hal-hal yang melanggar prinsip syariah. Berjudi, kemudian pekerjaan yang menipu, ya, pekerjaan yang tidak halal. Nah, itu semua dihindari. Kita tidak boleh bekerja yang melanggar syariah. Nah, yang keenam adalah menghindari syubhat. Syubhat ini perkara yang samar-samar antara halal dan haram. Nah, kita bisa menghindarinya. Jadi mencari pekerjaan yang halal saja, karena syubhat ini cenderung berada pada keburukan. Ujung-ujungnya adalah sesuatu yang haram. Nah, jadi harus menghindari yang syubhat. Yang ketujuh adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Ya, kita dalam bekerja
itu tujuannya untuk mencari saudara kita sesama muslim, yang mempersaudarakan, menjalin keakraban di antara sesama muslim. Jangan sampai bekerja malah membuat pertengkaran, ya. Dimana di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak boleh dalam berdagang misalnya menawar dagangan yang sudah ditawar oleh orang lain, kecuali orang lain itu sudah tidak lagi jadi membelinya. Nah, itulah bagian dari adab, ya, menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita tidak boleh mencari perpecahan. Baik teman-teman, inilah pembelajaran kita hari ini, ya, tentang etika adab dalam bekerja. Berikutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab hari ini. Pertama, mudarrisun, artinya guru. Mudarrisun, guru. Selanjutnya tabibun, artinya dokter. Tabibun, dokter. Tabibun, dokter. Khayyatun, artinya penjahit. Khayyatun, penjahit. Berikutnya khallaqun, artinya tukang cukur. Khallaqun, tukang cukur. Khallaqun, tukang cukur. Hallaqun, hallaqun, tukang cukur. Baik. Berikutnya tajirun, artinya pedagang. Tajirun, pedagang. Tajirun, pedagang. Jundiyun, artinya tentara. Jundiyun, tentara. Jundiyun, tentara. Tayyarun, artinya pilot. Tayyarun, pilot. Tayyarun, pilot. Tayyarun, pilot. Katibun, artinya penulis. Katibun, penulis. Katibun, penulis. Baik teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman mempelajari, ya, supaya menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua berkaitan dengan bahasa Arab. Baik, terima kasih teman-teman. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ibrah dari apa yang kita pelajarin hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.